warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Nuriska Larasati dengan NPM 10080021070. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi literasi media televisi. Literasi media televisi merupakan kemampuan dalam berperilaku terhadap siaran televisi, mulai dari memilih, menganalisis, menyikapi, dan merespon siaran televisi secara sehat dan juga benar. Budaya literasi bermanfaat untuk menangkal dampak negatif dan juga mengambil manfaat-manfaat positif dari siaran televisi sebagai media pendidikan dalam informasi. Budaya literasi media televisi ini ada karena siaran televisi bukanlah peristiwa yang sebenarnya, akan tetapi hasil produksi dan rekayasa industri media. Budaya literasi ini perlu diarahkan sebagai gerakan masyarakat secara nasional dengan mengoptimalkan semua potensi dan partisipasi masyarakat yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Adapun bentuknya dapat dilakukan mengenai membangun kesadaran terhadap siaran televisi, kemudian menanamkan pendidikan literasi di sekolah, kemudian ada juga menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan literasi, membangun keluarga peduli siaran televisi, dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan. Selain itu juga dapat membentuk komunitas literasi melalui jejaring sosial, menyelenggarakan lomba kreativitas literasi media, dan juga memberikan reward kepada masyarakat yang dinilai berhasil dalam membudayakan literasi media televisi ini. Saya Cutana Salsabila Jananti dengan NPM 10080021065. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan urgensi dari mempelajari literasi media. Tujuan dari mempelajari literasi media adalah untuk mengembangkan pemahaman kita yang kritis terhadap media, termasuk berbagai jenis informasi yang disampaikan melalui media. Literasi media mencakup kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang ditemukan dalam media. Kemudian ada beberapa alasan dari mengapa kita harus mempelajari literasi media. Yang pertama, pemahaman yang kritis. Dengan mempelajari literasi media dapat membantu kita untuk mengembangkan pemahaman kita yang lebih kritis terhadap informasi yang kita terima melalui media. Ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi bias, manipulasi, atau distorsi dalam pesan media. Kemudian ada mempertanyakan kebenaran dan keandalan informasi yang disajikan. Yang kedua, penggunaan yang bertanggung jawab. Dalam era informasi digital seperti saat ini, kita memiliki akses yang sangat tidak terbatas ke dalam berbagai jenis media. Literasi media dapat membantu kita untuk menggunakan media secara bertanggung jawab, memilih sumber-sumber yang dapat diandalkan, dan menyebarkan informasi yang benar dan akurat. Yang ketiga, ada perlindungan terhadap manipulasi. Media sering digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi pandangan dan sikap kita. Dengan mempelajari literasi media, kita dapat mengidentifikasi upaya manipulasi atau propaganda yang bertujuan untuk memanipulasi opini dan perilaku kita. Ini memungkinkan kita untuk melindungi diri dari persepsi-persepsi yang salah ataupun termanipulasi oleh pesan media. Yang keempat, keberagaman perspektif. Media menyajikan beragam pandangan dan perspektif. Dengan literasi media, kita dapat menghargai dan memahami perbedaan pendapat yang ada, serta kita mampu mengakses dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum mencapai kesimpulan sendiri. Yang kelima, kesadaran digital. Literasi media juga mencakup kesadaran digital, yaitu pemahaman tentang hak cipta, privasi, etika digital, dan keamanan online. Ini dapat membantu kita untuk menghindari resiko dari pencurian identitas, penipuan, atau penyebaran informasi pribadi yang tidak diinginkan. Yang keenam, ada penguatan masyarakat. Dengan memiliki literasi media yang baik, kita dapat berperan aktif dalam masyarakat dengan melalui media. Kita dapat menggunakan media sebagai alat untuk menyampaikan pendapat, mendorong perubahan yang positif, dan berpartisipasi dalam diskusi yang lebih luas. Saya, Reisha Ramadini Hadi, dengan NPM 10080021083 akan menjelaskan tentang positif dan negatif menonton televisi. Televisi merupakan salah satu media hiburan yang masih memiliki banyak penggemar di tengah-tengah gencarnya media online. Sebagai sebuah media, televisi memberikan dampak positif maupun negatif, tergantung dari individu yang menyikapinya. Pengaruh positif televisi yang pertama itu menambah ilmu pengetahuan. Siaran televisi juga bisa menambah ilmu pengetahuan kita tentang bidang pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi, hingga politik.
Contohnya, siaran wisata di Indonesia yang menambah pengetahuan kita tentang keindahan wilayah Indonesia. Yang kedua itu ada munculnya kreativitas. Televisi juga memberi pengaruh positif berupa munculnya kreativitas. Beberapa siaran televisi yang sifatnya mendidik bisa menambah kreativitas kita. Contohnya, siaran tentang permainan tradisional yang memunculkan kreativitas untuk membuat permainan tradisional. Yang terakhir itu ada mendapatkan informasi dengan mudah. Pengaruh positif televisi adalah kemudahan untuk mendapatkan informasi. Lewat televisi, kita bisa mengetahui peristiwa yang sedang terjadi di berbagai negara. Contohnya siaran Olimpiade, Piala Dunia, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada pengaruh negatif televisi. Walau memiliki beberapa pengaruh positif bagi kehidupan masyarakat, ternyata televisi juga memberi sejumlah pengaruh negatif. Yang pertama, itu banyak siaran televisi yang tidak cocok untuk ditonton anak-anak. Kita harus mampu memilah mana siaran televisi atau informasi yang cocok untuk anak-anak, khususnya para pelajar. Karena terkadang ada siaran yang memuat konten yang tidak pantas seperti kekerasan, bullying, dan lain sebagainya. Yang kedua, itu pengaruh asing mudah masuk. Pengaruh negatif lain dari televisi adalah mudah masuknya pengaruh asing yang ditampilkan dalam beberapa program acaranya. Contohnya, film luar negeri yang menampilkan adegan kekerasan. Apabila tidak ditanggapi dengan serius, pengaruh asing ini bisa menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Yang terakhir, itu ada malas melakukan aktivitas lainnya. Siaran televisi terkadang membuat kita terlalu asyik sehingga lupa atau malas melakukan hal lainnya. Contoh, menjadi malas belajar, malas mengerjakan tugas, malas membersihkan rumah, dan malas menolong orang tua karena terlalu asyik menonton televisi. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil dengan NPM 100806068. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang bagaimana memilih tayangan TV yang baik buat dikonsumsi. Yang pertama, tentukan genre atau jenis tayangan yang kalian sukai. Sebenarnya banyak genre di TV itu, seperti drama, komedi, action atau aksi, dokumenter atau juga olahraga. Tentukan genre sesuai dengan yang kalian sukai gitu. Terus yang kedua, cari tahu rating dan ulasan tayangan tersebut. Ini akan memberikan Anda gambaran umum tentang kualitas dan popularitas tayangan tersebut. Lalu yang ketiga, perhatikan rating konten tayangan TV tersebut. Seperti usia minimal untuk menonton atau kategori isi yang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai atau preferensi Anda. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang tadi saya sebutkan, Anda dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam memilih tayangan televisi atau konten yang sesuai dengan minat dan preferensi Anda. Halo, perkenalkan nama saya Ade Farizan Dinandawan dengan NPM 100802159. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kode-kode di televisi yang diartikan seperti RBO, ABO, D ataupun SU ataupun A ataupun D. Nah, jadi televisi itu sebagai salah satu media massa dapat memberikan dampak yang tidak baik, terutama bagi audiens anak-anak. Hal ini dikarenakan anak-anak belum bisa memaknai apa yang ditampilkan di televisi dengan baik. Nah, anak-anak memilih program yang akan ditonton hanya berdasarkan fungsi hiburan, karena mereka menonton yang mereka anggap menarik saja. Sedangkan dari sisi orang tua, mereka sudah memiliki frame of reference yang berbeda dengan anak-anak, sehingga memiliki cara pandang yang berbeda. Nah, isi siaran yang dikatakan ramah anak bukan saja program siaran yang masuk ke dalam klasifikasi anak, melainkan ke seluruh program siaran yang jika program tersebut disaksikan oleh anak-anak tidak akan berdampak buruk bagi mereka, bahkan mungkin sebaliknya. Nah, bahkan beberapa acara dengan sengaja menampilkan kekerasan sebagai materi lawakan seperti menaburkan bedak pada lawan, main pada program Facebooker, mendorong, memukulkan styrofoam kepada lawan main pada program opera panjapa. Jelas, hal ini dapat dimaknai berbeda di hadapan penonton anak-anak. Masih banyak program televisi yang bermasalah. Ini menunjukkan bahwa tayangan yang sehat dan layak dikonsumsi publik belum tentu sepenuhnya hadir dalam televisi di Indonesia. Maka dari itu, Indonesia mengklasifikasikan program televisi berdasarkan audiensnya. Klasifikasi usia yakni klasifikasi P atau PRA, siaran untuk anak-anak usia prasekolah. Dan juga ada halayak untuk klasifikasi A, yaitu anak. Jadi maksudnya tuh siaran untuk anak-anak. Nah, selanjutnya ada juga klasifikasi R itu remaja.
Nah, RRU remaja ini diperkhususkan untuk remaja saja di usia 13 sampai 17 tahun. Nah, selanjutnya ada klasifikasi D yang dimana ini adalah siaran untuk dewasa, yaitu halayak 18 tahun ke atas. Nah, yang terakhir ada klasifikasi SU yang dimana ini semua umur, siaran untuk semua umur yaitu halayak di atas 2 tahun begitu. Dari kode-kode tersebut, sudah seharusnya orang tua mampu mendampingi hingga acara TV selesai, sehingga benar-benar dapat mengontrol isi tayangan apa saja yang dikonsumsi oleh anak-anak. Dari kenyataannya di lapangan, dapat diketahui bahwa intensitas menonton anak sangat tinggi. Dengan minimnya waktu pendampingan yang dilakukan oleh orang tua dapat menyebabkan anak-anak menirukan apa yang ditampilkan di televisi tanpa ada filter dari orang tua. Pendampingan perlu dilakukan orang tua untuk mencegah dampak negatif dari televisi. Kesadaran akan pentingnya orang tua cenderung tidak memperhatikan logo rating pada program-program yang ditonton oleh anak-anak mereka. Sehingga logo RBO ini tidak efektif untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa program tersebut dapat dikonsumsi oleh anak-anak, namun harus dalam bimbingan orang tua. Baik, kita berlanjut ke upaya untuk menyikapi media TV ini. Karena program TV yang disiarkan tidak bisa kita kontrol, kecuali TV on demand, kita harus bisa melihat dan menilai apakah tayangan tersebut layak atau tidak untuk ditonton. Baik untuk diri Anda sendiri, keluarga, teman, ataupun anak-anak. Ada baiknya TV Anda hanya dinyalakan saat kita ingin menggunakannya. Karena dengan begitu, kita dapat meminimalisir tayangan yang tidak layak untuk ditonton. Selain itu, ada baiknya kita memakai TV on demand. Walaupun relatif lebih mahal daripada TV konvensional, tetapi chance untuk meminimalisir tayangan yang tidak layak ditonton lebih besar, karena dengan TV on demand kita bisa memilih program TV yang ingin kita tonton. Nah, literasi media TV berperan penting dalam menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena literasi media TV menuntut kita untuk bisa bersikap sekritis mungkin terhadap apa yang ada di TV. Baik, kalau menurut saya pribadi ada baiknya kita memilih media itu yang memang kita bisa mengkontrol kontennya, isi kontennya. Yang selama ini saya lihat, TV itu pasarnya ada di orang-orang yang sudah bisa dibilang tua lah, umur 50 sampai 60. Karena mereka itu hidup di zaman TV itu baru ya, dan untuk menggunakan sosial media terlalu, mungkin kasarnya terlalu gaptek lah ya. Jadi mereka memilih untuk menonton TV. Mungkin benar ya kata orang Indonesia itu suka drama. Nah, mengengage orang-orang atau audiens media TV itu gampang. Caranya bagaimana cara mengengage-nya itu dengan menyediakan program-program TV yang banyak drama. Kalau misalkan orang tua yang menonton program TV tersebut, mungkin tidak apa-apa. Tapi yang kita khawatirkan itu yang memang bukan dikategorikan untuk menonton program TV itu. Lebih baik kita memilih media yang jauh lebih bisa kita kontrol konten-konten yang muncul ke layar kita. Karena seperti yang saya bilang tadi, semakin besar kita bisa mengontrol konten yang kita tonton, semakin besar juga chance untuk menghindari konten-konten yang tidak layak untuk ditonton atau di-engage, semakin besar juga.